Oh iya? Iya, Waktu mereka tinggal di Kuala Lumpur, lo tinggal di mana? gue belum diciptakan. Oh, jadi wait, papi mami itu dari nyokap ya? Iya, kakek nenek dari papa. Oh, dari Gue kan positif. Gue iya. gue nanya, papi mami dari nyokap ya? Iya, dari bokap. Sekaya Iya. Aku sambil aku bilang iya tadi aku gitu. pokoknya iya dulu. Iya, Oke. Jadi papi mami dari papa. iya. Berarti waktu papa muda dia tinggal di Kuala Lumpur. Iya, dia sekolahnya di Kuala Lumpur. Karena papi aku tugas, kan guru kan papi aku. Papi kamu tuh guru apa sih sampai tugas ke luar negeri gitu? Oke, sedikit pelajaran sejarah ya. Ya. Papi aku itu belajarnya fisika sama kimia. Oke. Jadi, Science ya. science ya Nah, waktu kan dia kelahiran tahun 25 ya. Jadi kala itu kan masih science. oke. Ya, Terus satu satu ilmu pasti, ilmu pasti. ilmu pasti. Mm-mm. Dia tuh sekolahnya kan di Oxford London aja. Dia di Inggris sekolahnya. Hmm, Sekolah sekolah fisika itu kimia dia di Inggris. guru. Sekolah guru di Inggris. Mm-mm. Oke, terus kemudian luluslah dia. Iya, dia lulus terus dia harus pulang ke Jakarta kan mengabdikan ilmunya. Heeh. Oh, dia tuh beasiswa, anak beasiswa. Ya, Oke, terus anak pinter berarti dia tuh. ya, lu bayangkan ya betapa beban mereka punya gue yang nggak bisa matematika. Ngerti, ngerti. Ya, Dan lu cucu pertama lagi. pasti. Oh, now I got the context. Lanjut. Konteks ya. Mm-mm. Terus dia juga sempat tinggal lama di Kuala Lumpur. Nah, Kuala Lumpur itu selalu menjadi perbandingan nyata. Kan orang tua kan gitu ya, kalau cerita tuh suka berulang-ulang ya. Mm-mm. Karena kenapa mereka sangat membanggakan kehidupan mereka di Kuala Lumpur, Web? Heeh. Probably things have changed now. Ini kan cerita kakek nenek kala itu ya. Ya, Sekarang zaman sudah berubah. Tapi ya. yang membekas dari pengalaman kehidupan papi mamiku di Kuala Lumpur adalah they pride on their experience betapa toleransi kehidupan terutama kehidupan beragama yang mereka jalani di kompleks Mm-mm. rumah mereka di Kuala Lumpur itu sangat tinggi sekali. Oke, Itu yang oke, mereka coba bawa di lingkungan kehidupan kita. oke. Got it, ngerti. Oh Ya, gitu ceritanya. kita kan datang dari keluarga Kristen, Nah, sementara di Kuala Lumpur mayoritasnya Muslim, tapi mereka tuh selalu senang dengan kehidupan bertetangga karena setiap kali Lebaran atau hari raya keagamaan Muslim, satu komplek tuh ikut heboh mempersiapkan diri. oke, ngerti. Nanti kalau Natal yang mempersiapkan kehebohan, bikin acara di rumah kita yang Kristen, itu tetangga-tetangga kita yang Muslim. Oh, yoga hari ini pakai jas satu set. Mana coba lihat yoga? Nih, ya. Wahai, Gak bisa, ini harus dikasih lihat, gak? Cannot. Tuh, halo, tuh yoga. Gelap, Oh, kok gelap? Sebentar dong, sabar. Nah, tuh yoga. Oke. halo. botol. Yoga botolnya geser sedikit. Apa sih? Kadif Enggak nggak bro. lihat Halo. tuh. Tuh yoga pakai jas hari ini. Oh, handsome banget. Makasih. Iya. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur gone langsung ada yoga. Udah ah. Stop. Udah kan? Goodbye langsung Kuala Lumpur. Bening pisan. Ya, gue lagi. Halo. Nah, Aku nggak bening. Halo. ampun. Air jet pumpnya kurang bersih nih. Monyet. Jadi balik lagi. Nah, opa. Iya tadi banyak yang nanya. Jadi papi sama mami itu opa betul. Hmm. Terus apa namanya papi sama mami itu adalah kakek neneknya Dave, ayah dari ayahnya. Nah, gue tadi nanya di Kuala Lumpur dia ngajar di mana, Mm-mm. sebagai apa, sekolah apa gitu. Kayaknya di Kuala Lumpur dia sekolah lagi deh. Katanya tadi ngajar. Sekolah lagi sambil ikut ngajar. Gue juga lupa sih web sebenarnya. Oh, Tapi oke. berbekal pengalaman itu, terus dia pulang ke Jakarta, dia bikin
Lu dulu sempat belajar CBSA nggak sih? Cara belajar siswa aktif? Dia yang bikin sistem itu. Iya, dulu kan ada bukunya tuh. Iya, itu Heeh. dia yang bikin. Salah satu timnya. Iya, Dia jadi berjasa. Dia pahlawan tanpa tanda jasa. iya, jadi long time jauh dari setelah dia pensiun, kita tuh masih suka terima pembagian dari Gramedia, pembagian apa tuh Oh, royalty. royalti dari pembelian si CBSA ini. Iya, tiap kali CBSA cetak ulang tahun ajaran baru kita dapat duit. Oh, papi siapa namanya? Pangemanan pasti ya. Ember, Pangemanan siapa? Frederick apa Pangemanan gitu. Kok apanya lo lupa? Gimana caranya lo bisa lupa nama papi lo sendiri? Karena dia cuma pakai 2 suku kata, Fred Pangemanan Frederick. aja. Oh, Fred Pangemanan. Mm-mm. Oh, oke, oke. So jadi lu bisa mendapatkan ya betapa diverse pemahaman inclusivity di keluarga gue. Jadi penerimaan keluarga gue tuh sangat beruntung. Dari kecil tuh pemahaman keberagaman di rumah gue itu sangat Bye, Yoga. Have a great day. kan sayang. Gue pakai topi. Urusan dia pakai topi, kenapa gue protes? Ya kan dia pakai jas, kenapa dia pakai topi? Ngerti nggak sih lo? Ngerti nggak? Topinya topi tani. Iya. Nggak yang lebar ada pitanya gitu. Kayak oma-oma. Kenapa ya, Bo? Oma-oma itu seneng banget kumpul-kumpul pakai topi. Gue bingung loh. Ingat Aduh. kata Mbak Putri. Hah? Ingat kata Mbak Putri. Oh iya. Tuh, banyak nih yang nonton kita yang generasi CBSA. Nah, Iya. udah kita satu angkatan. Iya. By the way ya, dengan lo cerita tadi, ini sebenarnya nyambung dengan apa yang pengen gue ceritain kemarin, tapi lo sabotase dengan kartu ujar lo. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa, tapi seru kemarin. Gue keluar dari comfort zone. Kalau lo tanya lagi kapan gue terakhir keluar dari comfort zone, gue akan bilang kemarin. Ketika live siaran duet di depan 2000 sekian orang, gue membeberkan semua cerita hidup gue karena kartu ujar. Oke. Itu keluar dari comfort zone. Ngomongin soal pengalaman tadi, papi tinggal di Oxford, lalu kemudian Oxford tuh London ya, dia kuliah di Oxford, lalu kemudian dia ke Kuala Lumpur gitu. Itu tuh membuat gue yakin sekali papi adalah orang yang sangat menyenangkan untuk diajak ngobrol. Karena dia punya segudang pengalaman, idih bahasa gue, Witis ya. Karena dia sudah melihat gitu bagaimana orang hidup di kota Oxford di London, lalu kemudian di Inggris, lalu kemudian Kuala Lumpur, bagaimana dia bercerita bahwa di kompleksnya itu keberagaman dan penerimaan mereka terhadap perbedaan agama itu sangatlah baik. Yang mungkin pada saat itu di Indonesia gue nggak tahu ya seperti apa gitu. Tapi itu yang kemudian dia berusaha bawa dan dia tanamkan value itu kepada keluarganya. Right. Gue tuh 2 malam yang lalu menulis sebuah quote yang gue tiba-tiba kepikiran aja, Dave. Gue taruh di Instastory. Gue bilang gini, doa malam ini, ya Tuhan, semoga wawasanku tidak hanya seluas timeline sosmed. Gue baca. Dan pemahamanku tidak hanya sedalam, gue kemarin mention satu nama podcast, menurut gue nggak etis, tapi gue mau bilang bahwa jangan sampai pemahaman kita tuh cuman sedalam podcast yang kita tonton. Karena gini ya, kita punya podcast Dave, lo, gue, Angie punya podcast YOLO. Tapi gue yakin sekali dari apa yang kita ceritakan, itu sebenarnya ada pemahaman yang lebih dalam lagi dari itu. Bener gak sih? Ya. Ya. Jadi gue cuma mikir gitu, kenapa gue bicara seperti ini? Karena gue tuh lagi sering ngobrol sama seorang teman yang setiap kali dia ngomong tuh gue gini, anjing kok gue nggak tahu itu ya? Kok gue nggak tahu ini ya? Kok gue tuh berasa kayak, damn, I thought gue udah tahu semua hal. Ternyata enggak. Dan yang dia bicarakan itu adalah bahkan spesifik yang satu part yang gue ngerasa bahwa gue
sudah cukup mendalami itu, ya yaitu budaya Indonesia. Hmm. Lo inget dong kita pernah berantem perkara batik Manado? Iya. Lo ngerti kan? Lu juga irritated gitu dengan so tau banget ini orang gitu kan? Iya. Karena pada saat itu, oke, gue berkembang gitu. Pada saat itu gue merasa bahwa gue yang paling tahu batik di dunia ini. Iya. Iya kan? Iya. Tapi Coba. Mau diceritain nggak untuk konteks? Ini masih zaman sosial media path awal-awal, ya. Iya. Path awal-awal itu emang bener apa kata Mbak Putri ya. Ketika kita baru pertama kali paham sesuatu, kita itu we live in a bubble. Ya. Ingat nggak waktu Mbak Putri bilang 3 bulan tuh waktu Asia Works do not Iya. make any sudden change. Karena dalam 3 bulan itu ketika kita baru kenal sesuatu, we live in a bubble. Kita berasa kayaknya kita yang paling tahu. Ya. Nah, silakan dilanjutkan. Kala itu tuh Iwet lagi mengembangkan usahanya dia dan kecintaan dia terhadap batik. Betul. Nah, Iwet being Iwet, dia menggunakan sosial media dia untuk memberikan edukasi mengenai batik. Ya. Karena kan masih euforia kan. Gue baru keliling Jawa, keliling Indonesia. Gue ketemu sama ahli-ahli batik di semua kota itu. Jadi berasa kayak gue adalah duta batik Indonesia. Gue yang paling tahu soal batik, lo semua nggak ada yang tahu apa-apa. Iya, iya. Ya, attitude gue kayak gitu tuh waktu itu. Dan gue kerap berantem sama orang karena masalah itu. Karena setiap kali ada yang ngomong apa di Twitter, gue sautin, itu nggak gitu. Yang bener tuh gini gitu, gitu. Satu kali Dave ke Manado. Terus kemudian dia menunjukkan ada batik Manado. Gitu. Terus gue bilang gini, dia bilang bagus sekali ya. Ya, Dave being a Manado, gitu ya, sukunya orang Manado, dia merasa bangga memperlihatkan si batik Manado itu. Gue ke rumah pengrajinnya loh. Terus gue nih si paling tahu batik, gue nyaut, Dave, batik itu tidak ada di Manado. Manado itu tidak pernah menghasilkan batik. Batik itu hanya ada di Jawa. Which itu benar. Tapi seharusnya tidak perlu gue lakukan itu. Dan gue lanjutin dengan kuliah gue. Manado itu sebenarnya adanya kain karawang. Di mana kain karawang api. Dave yang lagi euforia juga memperkenalkan batik Manado, muntap. Ya, gue juga di saat itu kalau jadi Dave, gue muntap juga. Kayak apa sih lo? You kill my joy, man. In front of people. Nah, balik lagi. Terus gue cuman gini, iya ya. Kita tuh kebanyakan, mudah-mudahan gue salah ya Dave. Tapi kebanyakan kita itu memang saat ini wawasan kita tuh memang hanya seluas timeline. Ya. Whatever we watch, whatever we consume on social media, itu yang kemudian menjadi semacam North Star-nya kita. Ya. Tempat makan cari yang lagi viral. Tren baju lagi cari yang apa viral. Ya. Omongan, lo mainnya kurang jauh deh. Ini kan lagi diomongin banget nih di sosial media. Sementara di luar sosial media tuh masih banyak hal yang sebenarnya kita perlu tahu juga. True. Ya, berikut juga dengan podcast. Karena lo nonton, oke, gue mention aja podcast YOLO deh. Karena you are watching YOLO podcast religiously, doesn't mean that you are the most wise, bener nggak gue? The most knowledgeable person. Yes. Mungkin. The wiser person on earth. Itu sih. Ya, betul. Kan betul apa kata Mbak Putri, kita itu harus menjaga asupan kita. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa teman-teman yang bergaul dengan kita yang akhirnya membentuk persepsi dan juga knowledge kita kan. Iya. Ya Iya. kan? Iya. Dan setuju apa kata Iwet, dari kemarin kan kita bertemu dengan orang-orang yang sangat suka menyaksikan siaran pagi, sangat suka mendengarkan podcast YOLO. Kita sih suka, senang teman-teman happy mendapatkan insight dari obrolan kita di podcast dan di siaran. Tapi kita itu bukan yang paling pintar, atau kita ini bukan yang paling tahu. Di luar sana masih banyak
Jadi dengerin juga podcast-podcast milik podcaster lain. Ya, Nonton juga siaran dari penyiar-penyiar lain. ya, You know, ya, kalau gue tuh dari berangkat ke papi gue ya, makanya sedari kecil pemahaman gue itu apa yang diajarin sama dia. Dia itu selalu, kan gue selalu bilang gini Iwet, gue itu nggak jago matematika pap, gue tuh nggak suka kimia sama fisika pap, gue nggak jago, gue tuh merah selalu loh Iwet, mata ya, mata pelajaran itu. ya. Terus papi gue tuh gini, Dave, nggak ada, dia panggil gue Davy. Really? Iya. Gue tuh di rumah Davy, D-A-V-Y. Davy. Davy, Ya, nggak salah sih kalau gitu. nggak salah gue jadi ngondek em. Nggak, maksud gue dengan kata lain tuh secara implisit mereka they are embracing you. Yes. Ya, lanjut. Terus? Yes, got this also. Ya. Dia bilang gini, kalau buat papi, nggak ada orang pintar dan orang bodoh. Cuman ada orang yang tahu lebih dulu. Ya. Buat kamu, papi jago kimia. Ya. Sebenarnya di mata kamu, papi kelihatan jago kimia karena papi lebih duluan tahu mengenai kimia daripada kamu. Sorry. Ada yang bilang gini, aku juga punya temen namanya Devi. Devi Yuliastri. Perempuan. Oke, lanjut. So, papi tahu lebih dulu. Oke. Jadi dia bilang gini, jadi kalau kamu bilang teman-teman kamu di kelas lebih pintar dari kamu, karena mereka tahu lebih dulu dari kamu. Bagaimana mereka tahu lebih dulu? Karena mereka mau invest waktu mempelajari hal tersebut. Ya. Kamu jangan minder, kalau kamu mau, kamu juga bisa. Ya. Belajar aja gitu. Jadi from that on gitu ya, gue selalu bilang ini, gue kan waktu itu masih suka ngajar public speaking ya. Rata-rata kan kelas gue yang I think I excel on adalah MC dan juga talk show. Ya. Gue selalu bilang, gue tuh nggak jago talk show loh, gue tuh nggak jago. Simply, gue tuh tahu lebih dulu aja dari kalian ilmu komunikasi. Udah. Nah, setelah selesai kelas ini, lu juga jadi tahu. Lu jadi lebih jago dibandingin orang lain di luar sana yang nggak ikutan bayar di kelas ini. Udah itu doang. I like Papi's point. Invest in time to learn and explore. Jangan malas. Karena kita tahu gitu ya, bahkan sampai sekarang kan ada istilah kayak, duh nggak ada waktunya. Oh gitu ya? Karena kan time is money. Oh gitu. Dulu nggak ada waktunya. Nggak ada waktu gitu. Oh. Nah, ini sebenarnya nyambung bahwa time is money. So when you're investing, learning something new, exploring, talking to people, itu akan menghasilkan uang di kemudian hari gitu. So gue kemarin benar-benar gue udah sebulan lebih nih gue ngobrol sama temen gue ini. Terus gue cuman gini, gila, ini orang bener-bener every moment dia itu memperkaya gue banget. Yang tiba-tiba gue jadi kayak, walaupun juga gue tahu bahwa gue nggak mungkin mendewakan dia gitu ya, tapi dia memang punya satu sisi yang gue gini, kok dia bisa tahu itu ya? Again, dia memang hidup lebih dulu pada gue gitu ya. Cuma kayak, kenapa gue nggak explore ya part yang itu? Kenapa pada saat gue pergi ke sana, gue nggak mencoba mencari tahu? Ini gara-garanya obrolan Palembang. Kemarin gue ke Palembang itu, terus dia tuh cuma nanya gini, di Palembang tuh ada apa ya? Lo kalau misalnya ditanya gitu, jawaban lo apa kira-kira? Ada empek-empek. Ya kan? Terus dia cuman gini, cetek sekali ya jawabannya. Dia ketawa. Sebegini. Emang ada apa lagi? Gue tadinya udah mau defensif dong, ya. Gue tahu bahwa Palembang itu adalah ibu kota kerajaan Sriwijaya, di mana mereka udah mau kayak gitu. Ya, tapi gue tahan lu, gue dengerin. Emang ada apa lagi ya? Gue gitu. Terus dia gini, sebentar ya, gue inget-inget dulu. Terus dia cerita lah tentang peradaban Sriwijaya, masalah teknik pewarnaan yang menggunakan tanah liat. Yang dikenal hasil karyanya namanya sebagai sinabar.
Ah. Terus gue gini, kenapa gue nggak pernah tahu itu gitu? Hmm. Jadi bentuknya kayak kotak-kotak, nyebutnya locker kalau nggak salah. Kotak-kotak gitu, bukan kotak bowl, ada tutupnya. Warnanya tuh coklat terakota gitu. Hmm. Which memang di zaman Sriwijaya itu kan mereka menggunakan batu bata banget, bukan batu ya, batu bata sebagai dinding bangunan mereka. Terus gue cuman gini, gila gue nggak tahu loh sinabar itu. Mm-mm. Locker gue nggak tahu loh. Lo ngerti nggak? Itu kan di situ lo jadi kayak, oh, gue bukan apa-apa ternyata. Ya. Tapi bukan berarti lu bodoh, Ya, lu belum tahu aja. iya, Temen iya, lu iya. itu jauh lebih pandai karena dia tahu lebih dulu. Ya, Nah, dia menceritakan ke lu sehingga from that moment on, lu jadi ikutan tahu. yes. Nah, yang juga penting buat yang juga gue pelajari ketika gue belajar ilmu coaching adalah ketika kita diajari belajar jadi coaches itu ya Iwet diajarin selalu sebetulnya kan sebagai coach itu tugas kita itu menjadi teman ngobrol kan. Ya, Nah, ya. teman ngobrol yang baik, yang menyenangkan itu yang mentalnya tuh selalu zero Iwet. Oh really? Oke, carry on. Zero dalam arti apa nih gitu. Zero dalam arti lu tidak akan pernah merasa lu tuh punya lebih dari lawan bicara lo. Jadi lu nol aja. Oke. Ketika mental lu nol, kayak gue nih, gue ngobrol sama Iwet. Gue nol. Iwet plus 1 dong berarti. Ya, Iya kan? ya, Berarti gue itu siap membuka diri dan menerima masukan yang Iwet berikan kepada gue. ya, And it's okay being zero, nggak tahu apa-apa tuh. ya. Karena dengan begitu, lu bisa belajar sesuatu dari Iwet. Tapi kalau mental gue, Iwet udah plus 1, oh gue plus 2, gue lebih jago komunikasi dari Iwet. Enak aja lu ngomong soal Palembang sama gue. Ya. Gue tuh orang Palembang asli. Iya, iya. Gue gak akan dapat apa-apa dari obrolan bersama Iwet. I like this. Ya, Gitu. Ya. Jadi, non-intimidatif gitu. Ya. Iya kan? Kalau lu ngobrol sama orang yang selalu nol tuh kan dia nggak punya guard mechanism yang mencoba melawan, menunjukkan diri, pengen lebih gitu. Dia membuka diri aja, an empty cup. Ya. In my case, empty all the time. But you receive a lot. Bener nggak? Amin. Ya walaupun kadang-kadang suka luber ya. Dan kemampuan nyimpen gue tuh emang dikit, Nek. Ibarat tank. Nggak. Sebentar, gue ralat. Nyimpen untuk ilmu. Tapi nyimpen duit nggak. Dia jago banget, guys. Dia paling kaya di antara kita. Alah. Dia bohong itu. Bilang katanya, Iwet ini, itu, ini, itu. No. Dia adalah makhluk paling liquid di antara kita. Mampus. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang di timeline sosmed, cair gan gitu. Oh gitu. Cair tuh maksudnya itu karena duit lo tuh liquid. Liquid, bioil kali gua liquid. Tapi balik lagi ya, maksud gue I like that mentality dan I like gue suka yang lo bilang tadi gitu bahwa teman ngobrol itu hendaknya selalu mentalnya adalah zero. Kosong. Jadi lu bener-bener datang tuh nggak dengan guard, dengan oke, gue siapin, gue punya knowledge apa. I like that. Karena begitu lo ketemu, lo akan kayak dengerin, oh, you learn something new. Kalau misalnya memang ternyata lo nggak tahu, lo akan bilang, no, I don't know. What is that? Dan ini ya maksudnya nggak apa-apa loh bertanya karena lo nggak tahu. Alangkah lebih baiknya ketika kita tuh mampu memeluk dan merendahkan ego kita bilang, apa ya itu maksudnya? Ya. Sehingga kita next time jadi tahu daripada lu sok tahu diam-diam gitu tapi sibuk nyeruput ice coffee di ruangan meeting sampai lu asam lambung gitu. Diam nyeruput es kopi, pulang-pulang, GERD. Dedi bagus deh. Dedi bilang gini, Dedi Effendi, jadi kayak anak-anak, selalu seru dan polos.
Itu gue setuju, Bo. You need to memelihara tuh apa bahasanya, Dave? Uh, Nurture, cultivate, Nurture. You need to nurture the child in you. iya, Karena anak-anak tuh ya itu tadi kosong. Mereka kan datang dengan polos gitu. Itu apa, mah? iya, Itu apa? Gitu kan? mm-mm. Iya, Dan seru ya. di situ mereka akan kayak, oh, kamu mau? Enak nggak? Iya, Bagus nggak? Gitu kan? boleh dicoba gitu ya. Coba dulu ya, dicoba. Aku nggak suka, mah. Gitu. Iya, But at least, nurture the curiosity in you. yes, That's where the knowledge come in. yes. Dan ini juga nyambung ya Iwet ya, nyambung ya. Dan ya, terlalu berat buat gue hari ini. Lu menggiring ke situ. Bentar, gue tukar posisi dulu. Ini juga hi everybody, semuanya selamat pagi ya. Seru banget ya obrolan. Kalau ketinggalan obrolan kita sama-sama bisa lihat di YouTube tuh ada Pusaka 9 sama Indonesia Meracau yang rajin upload nih. Waktu Indonesia Meracau, gue berterima kasih sekali sama Pusaka 9 dan Waktu Indonesia Meracau karena banyak juga yang nonton kita lewat YouTube ternyata kan. Betul, banyak yang nonton siaran tunda. Siaran tunda Anita Rahman TVRI nggak sih? Bangga nggak sih lo? Lo tau nggak kalau di brand ya, di marketing gitu, brand-brand gitu, kenapa mereka sangat suka sekali sama lapor Pak? Kenapa? Karena mereka they are willing to invest in lapor Pak gitu ya. Gue bayar deh lapor Pak. Satu, memang ratingnya bagus. Yang kedua, lapor Pak itu dipotong obrolannya sama banyak orang yang kemudian tersebar kemana-mana. Ah, Kita nyampe loh. di situ. Ya walaupun mungkin belum sebanyak mereka ya yang motong obrolan kita. Cuma sampai ada satu akun YouTube yang kemudian dedicate their time to record and upload it. Iya. Itu menurut gue kayak wow, oke. Iya, dan itu menjadi sebuah sinergi aja gitu ya Wet ya, although it's not our official account gitu. Kayak kemarin gue jalan ke Menara Astra mau meeting sama teman-teman di Bangsaku, lagi sibuk nyari Iwet tuh sama Angie di Starbucks, kan gue keder tuh ya. Itu juga gue ketemu tuh banyak anak-anak muda gitu yang hello-hello, terus gue kemarin ke toko di GI. Kok nggak ada yang hello-hello sama gue? Cuman lihat-lihat doang gitu, lirik-lirik. Habis lu jalannya buru-buru, kalau gue kan jalannya pelongah-pelongoh. Gue kan jalannya kayak gila nih gedung cakep amat, eskalatornya tinggi banget gitu. Gue tuh kayak ini ya, Bo. Kayak Tasmanian Devil gitu ya di film Looney Tunes ya. Gitu ya. Lu mah selalu terburu-buru kalau lagi jam kerja kan. Iya, kalau lu kayak Tweety ya gitu. Gue tuh kayak pertama kali masuk Taman Mini Indonesia Indah Keong Emas, tau gak lu? Astaga. Kok ada gedung sebagus ini gitu ya. Gitu. Lu tau gak sih masuk gedung itu nggak boleh pakai celana pendek? Masa? Nggak boleh. So they self-proclaim bahwa they are the most exclusive building in Indonesia. Di Menara Astra itu. Ya. Untung gua nggak ke situ pakai celana monyet ya. Disuruh pulang loh. Gue tuh udah bingung tuh kemarin mau pakai baju apa tuh. Gue tuh gini, aduh kemeja sama jeans, aduh apa ya. Gue tuh takut, aduh nggak boleh masuk. Lanjut, terus abis itu halo-halo, gitu ya. Terus gue juga kan ke Grand Indonesia tuh, ke bazar. Terus gue tuh juga sempat ke toko Kolhan nyobain sepatu karena gue lagi nyari sepatu. Gue juga ke Kolhan di Pondok Indah Mall kemarin. Lu nyobain yang mana? Mau lihat? Loafer bukan? Bukan, gue tuh jadi nemu sepatu terbarunya si Kolhan, sepatu running yang bisa buat lifestyle juga. Oh, gue tahu. Soul-nya dia, namanya apa ya? Teknologinya gue tahu. Ya. Nah, terus sales associate-nya di sana tuh juga suka nontonin siaran pagi. Iya, yang di PIM juga. Makasih Kak Iwet, besok aku tunggu siarannya. Terus gue kaget. Iya,
Malu ya, Bo? Kan nggak jadi beli ya. Eh, nggak apa-apa, kan itu kan tugas sales associate untuk melayani kita sebagai peminat. Too many S in two words. Terus keder. Dikata kita pembina pramuka kali ah. Gimana tuh? Gimana? Mau ngomong apa nih? Mau ngomong apa? Kok orang tuh bisa ya bayar mahal lo sebagai MC ya? Gue juga nggak ngerti. Ibarat lagunya Nugi tuh tertipu. Oke, lanjut lagi. Terus, Tadi tuh gue mau ngomong apa ya? Oh, ini tuh juga nyambung dengan obrolannya Mbak Putri kemarin kan, ketika gue nanya, apa sih maksud kalimat orang yang selesai dengan dirinya sendiri? ya, Gue tuh sambil tertidur malam, gue tuh sibuk mikirin, apa ya gitu kan Mbak Putri bilang, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang sudah berkenalan dengan diri dia sejatinya. ya, Iya kan? Ya, Nah, ya. menurut gue, kita tuh bisa tahu diri kita siapa ketika kita udah nyoba rupa-rupa hal dalam hidup. Iya ya, kan? ya, Entah, tahu dari mana? Aku tahu dari mana kalau aku nggak suka daun pepaya? Kalau aku belum pernah coba pahitnya daun pepaya. ya, You know? Karena gue sudah mencicipi, oh daun pepaya itu pahit, I don't like it. ya, Next time I can say, aku ternyata nggak suka loh daun pepaya. Gitu. ya, Gitu. ya. Jadi jangan takut untuk punya pengalaman, nyoba ini itu, test what you like, to discover what you don't like, and then retest it again gitu. Ya. Iya kan? Ya. Makanya mahalnya umur segini tuh karena lu udah punya banyak pengalaman. Nah tadi tuh kan Mbak Putri juga bilang, mereka yang belum punya banyak pengalaman terus mencoba mencari pengalaman, ya nggak bisa disalahkan juga ketika usianya udah segini mereka pengen pengalaman-pengalaman baru. Ya, true. So, berarti gitu ya, bahwa balik lagi gitu. Invest, cari tahu, keep your pelihara rasa penasaran lo, Hmm. gitu ya. Ingat bahwa dunia ini nggak cuman seluas timeline sosmed lo. Hmm. Jangan pernah berpikir bahwa lo tahu segala macam karena lo udah jelajahin dunia sosmed yang lo sebut sebagai rabbit hole. Hmm. No, don't. Masih banyak hal-hal yang lo nggak tahu ternyata. Dan menyenangkan loh hidup mengetahui bahwa banyak hal yang kita nggak tahu tuh. True. Gue bahkan sampai akhirnya kemarin mikir gini gitu ya. Kayaknya I will do everything in opposite of sosmed. Maksudnya? Maksudnya gini. Ketika gue melihat gitu ya bahwa semua orang misalnya lagi membahas soal misalnya lagi pada membahas awan-awan ini gitu ya di sosmed. Gue nggak akan mau membahas itu. Hmm. Gue akan cari yang mungkin ada mataharinya. Hmm. Atau mungkin go the opposite at all. Gue nggak akan bahas sama sekali. Hmm. Gue bahasnya sepatu bola misalnya gitu. Hmm. You know, jadi lo akan explore sesuatu yang ya kalau gue udah tahu ada gambar awan-awan gini ngapa mesti gue explore lagi? Berarti riding the wave no more. Tergantung. Iya, tapi maksudnya spiritnya tuh pengennya begitu. Iya. You want to make your own wave. Yes. Bikin riak sendiri aja deh. Iya. Mau itu riak kecil ya, mau itu riak ya udah cuman gitu. Mm-mm. But at least you explore something. Iya. And Itu it's sama. new. Yes. Marching to your own drum. I like that. I march in my own drum. Even though lo pasti akan sedikit jadi berbeda dan mungkin agak sulit diterima. Iya. But at least you are stay true to yourself. Betul.
I learn a lot from you loh. Maksudnya? I think you are the true definition of a person who march in his own drum. Oh. Beneran, maksud gue kayak gue belum tentu lo seberani lo Maksudnya? pakai In what kemeja way? putih, celana gombrong, sepatu Vans dengan tas Anya Hinchmark tuh menurut gue kayak ini nggak gini harusnya, tapi you just carry it really nice, Oh. you know? Iya. Iya, karena buat gue ya itu ya yang what I love about being 40 plus. Ya, I am so comfortable in my own skin. ya, 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 this is who I am, this is what I like gitu ya. Tapi tentu menyesuaikan ekologis ya, menyesuaikan tempat juga ya. ya. This is who I am, this is what I like. Ini selera gue, ini yang gue punya, ini yang gue mampu, ya gue pakai dan gue kenakan. Ya, ya, ya. Walaupun kan kemarin si tas Anya Hinchmark, tas Anya itu tuh gue beli kembaran sama Angie loh. Tahu gue. Tahun Dan gue nggak 2000. diajak karena gue belum punya uang waktu itu. Iya, ya lo terima aja kalau lo belum punya duit waktu itu. Gue sebel banget mereka punya tas samaan, Angie merah, Dave hijau. Iya. Itu fotonya foto keluarga bukannya? Bukan ya? No, gue tasnya sama serinya. Gue ijo, Angie ijo. Angie tote bag, gue selempang. Oh, beda ininya, beda jenisnya. Iya, karena kala itu Angie dan aku tuh the it consumer di Jakarta. Kalau ada barang baru di majalah, kita cuma telepon butik, cariin satu laki, satu perempuan. Terserah nyarinya di mana. Gitu. Butiknya butik pasar gelap, guys. Enak aja boleh lucu ya. Butiknya namanya Bule Lucy. Terus anyway, tadi Bisa gua ngomong apa ya? cicil. Waktu gue pakai tas Anya Hinchmark itu ya, kan gue pakai kemarin ke Irresistible Bazaar yang jual barang-barang fashion item pre-love masa kini. Beberapa seller yang ketemu di sana tuh gini, how very vintage. Maksudnya tas gue udah tua gitu. Oh my god. It's Anya Hinchmark, right? Circa 2005? 2000 and never coming back. Oh, so cute. Did you know that there's only one Anya Hinchmark store left in the world? Atau gini, ngelihat gue gini. Ah, vintage bag. Terus dia ngelihat ke muka gue. No wonder. Muka gue juga gak kalah vintage-nya. By the way, hasil dari Irresistible Bazaar lo, kan itu sebenarnya si tas itu baru nanti umur 50 mau lo hadiahkan untuk diri lo kan? Ya, gue yang mau gue tanya, banyak nggak yang ngajak foto akhirnya? Nggak ada. Gue cuman diajak foto sama foundernya dari bazar itu. Ini pujian juga buat lo, Monyong. Kenapa? Kan foundernya Irresistible Bazaar itu ternyata Marisa Tumbuan sama Ai Tumbuan. Betul, betul. Mega couple ini. Iya, iya. Terus gue kan tahu Ai dari zaman gue masih siaran radio Indika tahun 2000. Betul. Ya, lur. Betul. Terus Ai itu memuji, Deh tapi I need to compliment you deh. Kamu hebat deh gitu di umur segini. I know it's hard, it's difficult. Lo masih aktif di sosial media dan tetap menjadi diri lo sendiri. It's a very, it's a compliment that I need to pass on to you. Asik loh lo tuh. Gue gini, ya cuman itu sih yang gue bisa, Ai. Gue bilang, gue cuman bisa menjadi diri gue sendiri. Gue gak bisa jadi diri orang lain, Nek. Diri orang lain soalnya udah punya. Udah ada yang punya. Oke, keep on continue doing whatever you guys are doing gitu. Representasi aja bahwa dunia tuh nggak cuma isinya anak muda aja loh, orang yang tua juga bisa memberi karya gitu. Ya, benar. Moza says hi. Sayang-sayangku, bisa pas nonton akhirnya dia bilang. Guys, Moza is in the room, guys. Ayo, donder dia dengan minyak wangi Tom Ford, guys.
di Galeri Demono. Ember. Abis itu gue gampar riwet gitu Mas. Dia katanya mau nyolek orang Tom Ford Indonesia gitu. Tuh, lu udah dapat platform promo gratis Tom Ford Indonesia gara-gara toilet di Galeri Demono. Tapi gue agak curiga deh, Bo. Karena brand manager Tom Ford itu kan sepupunya Moza ya. Kayaknya itu adalah kayaknya itu adalah sebuah cara dari dia untuk mempromosikan kembali Tom Ford ke Indonesia. Karena night after the launching of Galeri Demono, Tom Ford launching. Kagak gila, lu tuh nggak semuanya ada teori, ada apa tuh namanya konspirasi. Sometimes in life things just happen the way it is. Itu yang namanya alam bersinergi. Gue nggak tahu. I know, no. Tuduhan dikata gue nuduh. Ember. Iya, tapi iya, gue Ai masih sweet nggak sih kayak dulu? Masih. Ai itu kan kalau ngomong sama orang suka bikin keder ya. Iya. Natap mata banget gitu kan yang kayak. Iya. Ya. Dulu ada masanya gue merasa Ai naksir gue. Ternyata enggak. Dan again, gue selalu merasa begitu kepada laki-laki permisif yang memberikan perhatian 100% kepada diri gue. You know? Termasuk Joe Taslim. Semua begitu. Cuma perkara Joe Taslim pas ngomong natap matanya Dave, I think he likes me. Nggak gitu konsepnya. Itu sama dengan konsep bahwa tidak semua hal di dunia ini adalah konspirasi, Dave. Iya betul. Gue tuh gampangan kok ditatap lama aja gue gampangan. Gue kalau naik bus gitu ya, kondekturnya gini, ngasih duit lamaan dikit ke gue aja gue gini. Kayaknya dia naksir deh. Aneh. Jadi mau gue kasih lihat sepatu baru gue nggak? Mau? Lo beli akhirnya? Ih, anjir celananya mini banget, gila ini orang. Bo, lo balik ke sini pakai kain dulu deh. Oh, akhirnya ditutup sama dia. Oke. Tuh, gue kewalahan. Iya. Size berapa tuh? 42. Oh. Jadi ini tuh katanya sepatu ini tuh combo. Gue merasa gue bijaksana. Sepatu lifestyle ya bilangnya ya. Iya. Lifestyle yang juga sepatu lari. Oh, I didn't know this. Ini baru. Oke. Ini baru. Jadi zero apa ya namanya ya? Zero apa gitu. Dalamnya tuh cushionnya enak banget. Fine. Iya bisa buat lari, Mos. Cushionnya enak banget. Coba lihat depannya kayak apa. Oh ya ini sepatu lari menurut gue. Tapi bisa lifestyle. Jadi gue bisa pakai olahraga sama gue bisa pakai pergi-pergi. Iya, ini nambah tinggi lu 5 cm lah ya, kurang lebih ya. Ya, booster kan? Ini namanya adalah sport wages, yes. Kayak sepatu zaman Oshkosh Gosh, yes? Yes. Oh, baru nih. Baru. Ada warna apa aja? Dan gue nggak beli. Kok bisa? Dikasih. Karena apa? Karena yang punya Kolhan temennya Yogi. Yang punya Kolhan tuh the Indian guy? Gue nggak tahu. Yang punya apa brand manajernya? Yang punya brand. Repot nih. Panjang urusan. Laki perempuan? Yang kontekan sama gue perempuan. Oh ya udah orang brand. Ya udah, oke. Orang brand. Yang punya Oke, brand terus? berarti. Hmm? Yang punya brand berarti ya. Enggak, owner perusahaannya Indian guy. A very nice Indian guy, very sweet. Oh iya. Iya. Itu deh pokoknya. Mr. Baswani. Gue nggak bisa dapat satu. Gue kemarin naksir itunya, lovernya. Ya lu nari India dulu. Minta kenalin nama Yogi. Makanya bayar-bayar sama Yogi. Gue beli aja besok. Oh iya. Lu mah duitnya kan banyak. Lu beli aja. Ya tapi kan gue nggak liquid kayak lo hartanya. Ya. Mau lo pakai kemana tuh sepatu?
Mau pakai pergi sama pakai olahraga. Hari ini lo ke Beauty City dong. Hari ini gue ke Beauty City, gue syuting Jam ya. berapa tuh lo ke Beauty City lo sampai? Gue mulai on tuh. Jadi gini, teman-teman kalau ada kegiatan nganggur, bergabung dong di Pondok Indah Mall 3. Teman-teman gue di MRA. MRA tuh kepanjangan dari apa sih, Bo? Bentar dulu, sebentar. Sebelum gue bahas MRA. Ini kayaknya orang brandnya nih, di Steve. Men's 50 Grand Embossed Stitch Runner namanya. Nih, tuh. That's the shoes. Men's 50 Grand. Zero Grand is the technology. Embossed Stitch Runner. Ini ya. Iya. Upsole-nya kayaknya embossed stitch itu kayaknya. Aduh, gue mau screenshot nanti gue mau posting tulisannya begitu. Catetin dong. Bentar. Aduh, repot banget, rewel. Aduh, gue nulis Men's 5.0 Grand M Bros Stitch Runner. Tuh, ini M Bros. Berarti gue kalau pakai ini Bros. Enggak gitu. Oke. Jadi guys, hari ini Beauty City itu akan dibuka untuk umum start dari jam 4 sore. Oke. Adanya di City Hall PIM 3. Dave sama gue akan ada di sana. Masuk gratis nggak? Gratis dong. Apa yang ada di Beauty City sih? Gue kemarin udah ngintip ke dalam. Jadi Beauty City itu adalah bazar skincare sama makeup. Kita nyebutnya adalah Curated Beauty and Wellness Essentials. Oh. Ya, jadi wellness juga ada di sana. Gue penasaran sama Dokter Jar, karena ada Dokter Jar. Terus kulit, dokter kecantikan. enggak, Dokter Jar is a brand, Dokter Jar Plus. Oh, oke. DR Jar, Dokter Jar ada. Lalu kemudian gue penasaran sama SK2, ada SK2. SK2 katanya diskonnya gede banget, Bo. Nah, nanti gue akan wawancara Color for You. Iya, sama Maynard, ada Maynard juga. Gue Maynard penasaran karena Japan Technology. Nah, iya. Ya. Color for You itu adalah color specialist. Lucu nih. Dia bisa menentukan warna baju apa yang cocok sama lo. Ya. Warna foundation, warna eyeshadow, sama warna lipstick. Yes, true. Betul. Terus abis itu gue mau beli blot powder. Blot powder gue udah abis karena ada MAC. Oh, kata Glam Dewi. Hai Glam Dewi. Dokter Jarte Plus keluarin perfume. Yes. Oh, ada Ungkenaru juga. Oh, ada perfume. Ada perfume. Ada perfume. Perfume-nya bukan cuma Ungkenaru, tapi juga ada Dolce and Gabbana. Oh, ada Aqua di Gio nggak ya? Ponakan gue lagi rese nih minta beli Aqua di Gio. Lu sebut aja ngomong di sini, lu pingin Aqua di Gio. Nyampe nanti tuh Aqua di Gio. Gue kemarin nemenin dia ke Sephora. Aduh, gue ya. Yang cewek apa yang cowok? Yang cowok dong. Good choice, Ethan. Aqua di Gio is the best. Tapi kan 2,5 juta nih, anak sepanggal gitu. Lo nyebut sekarang, lo nyebut. Aku pingin Aqua di Gio. Yang hitam apa yang klasik? Klasik. Seorang ewang enggak, boleh ya. Karena ini nanti tulisan nonton kita. Oh gitu. Ini tulisan terbaru gue, Iwet, di Diary Dave Bazar bulan Juli mengenai kecintaan keponakan gue terhadap minyak wangi yang ternyata udah pernah dibahas juga di New York Times. So, for boys his age itu tuh kayak perempuan dengan their first makeup perfume itu. Ya. Tadi ceritanya nanti aja ya dibacain. Aku nggak pakai black powder, namanya blot powder MAC. Blot powder itu andalan gue sama Dave karena blot powder itu nggak ada warnanya, tapi dia absorb minyak. Oke. Nah, jadi teman-teman yang nonton siaran pagi, kalau teman-teman pengen bergabung ke Beauty City for free dari tanggal hari ini 27 sampai tanggal 30 Juni. Iya. Ya, tiap hari akan ada kegiatan dan akan ada promo. Yes, kita tiap hari gue sih akan ada di PIM 3 mulai hari ini. I will be at PIM 3, gue akan haunted PIM since today until Sunday.
Iya. Gue akan Sama berkantor di sana. sama nanti gue akan talk show, gue akan syuting Brunch with Dave sama Rian Ogilvy Hmm. membahas mengenai men's makeup tips. Uh. Aku akan ada di sana jam 2. Gue capek pengumuman kayak kemarin gue bilang gue akan ada di Irresistible Bazaar jam 4 juga. Lu gak ada yang foto sama gue. Gue udah celingak-celinguk. Ada temen gue tuh, temen disco gue si Amoy yang dulu orang BNI sekarang di Bank Kapital. Begitu ketemu gue si Amoy malah, "Kak, lu gak mau pindahin dana lu ke bank gue?" "Nggak mau, Amoy." Lo harusnya jangan ngomong nggak mau, lo bilang, lo bisa kasih apa sama gue Amoy kalau gue pindahin dana gue ke bank lo gitu. Apa tuh maksudnya? Alit timbang dikirimin kue doang tiap kali ulang tahun, nggak mau gue. Ya jangan mau dong. Gue dapat bunga lebih tinggi apa enggak? Gue dapat privilege apa aja gitu. Kalau gue nabung di tempat lo, boleh nggak gue dapat 10% bunganya? Nah, Busposito kali A 10%. Gitu. Bukan, saku booster yang kemarin 10% bunganya. Anyway, tapi pengalaman gue berburu Birkin 35 yang gue pengen untuk ulang tahun gue 50 tahun nanti itu ya. Lo tau kan, gue tuh kan selalu berdoa terhadap segala sesuatu, right? Gue sambil masuk ke situ, gue bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau emang lo pertemukan gue dengan Birkin itu berarti jodoh." Lo tau apa? Nggak ada loh di semua tenan itu. Berarti nggak jodoh gue. Iya, belum. Belum, ya. Belum. Adanya 30. Nggak mau gue. Bukan 35 ya. By the way, MRA itu Mugi Rekso Abadi. Iya, jadi si Beauty City itu beauty in diversity, merayakan beauty in all the diversityness, you know? Iya, gitu. Jadi ini adalah gelaran prakarsa dari Harper's Bazaar, Cosmo, sama Her World. Iya kan? True. Betul sekali. Dari 27 sampai 30 di PIM 3 ya, di City Hall paling atas. Lu perhatiin gak sih di Jakarta juga lagi banyak event ya, Wet? Iya, banget. Itu kenapa sih? Karena memang udah waktunya orang pada bikin event. Di Chilex juga kan banyak tuh brand-brand lokal yang DM ke gue, ngajakin gue datang lagi ada event minyak wangi, tapi gue nggak bisa datang. Soalnya kemarin tuh ke-pending gara-gara pemilu. Oh. Kan itu 3 bulan tuh kan, sampai Maret gitu, kalau nggak salah. Oh. Jadi semua nahan, begitu Maret lepas, bubar semua langsung, wah gitu. Ngejar jualan semua. Oh, karena untuk brand kalau nggak bikin event, nggak jualan. Iya. Iya. Oh. Iya. Kalau nggak bikin produk launching, nggak bikin keriaan, Betul. jualan menurun. Betul. Oh, sama satu yang gue suka ya Iwet ya. Yang gue perhatiin ya, gue nggak tahu sih apa mother company-nya apaan. Gue perhatiin dan I like it. Ada brand-brand minyak wangi sekarang sama skincare yang suka bikin keriaannya tuh dengan kegiatan olahraga Sabtu pagi-pagi. Oh, Jadi, banyak. yoga lah, tuh alo yoga. Terus L'Occitane lah, yoga bareng di Dharma Wangsa. Terus F45 bareng lah gitu. Itu lucu loh menurut gue. Jadi nggak cuman datang kumpul sniff-sniff parfum aja, tapi you know kayak experience. Iya gitu. Itu tuh menurut gue hebat loh orang yang kepikiran bikin begituan tuh. Iya kan? Jadi nggak gelontoran gitu, cuman jualan minyak wangi, tapi ada kegiatannya gitu. Yes, true. That is very true. Kok muka lu kayak nggak terima gitu sih yang? Nggak, gue terima. Gue cuma lagi kepikiran sesuatu ya, tapi nggak mungkin gue omongin. Oh, oke. Gitu. Jadi hari ini lo berangkat sampai di PIM sekitar jam 1 apa jam 12? Gue jam 1 sampai di sana. Oke. Terus ya, gue kayaknya harus foto deh. Gue berbuat kesalahan kemarin. Aduh, semoga orang yang nggak nonton ya. Kenapa tuh? Jadi, gue tuh kan kadang juga suka nggak ngerti ya Iwet ya. Maksudnya gini, ada teman-teman dari Sonder Lab tuh anaknya Rosdiana Silalahi. Rosdiana Tianingrum. Tianingrum. Gue juga selalu Rosdiana Silalahi.
Nah, kenapa kalau Rosdiana itu Karena siaran? Rosiana. Oh iya. Terus? Dia kerja di Sonderlab, terus kan Oke, dia, oke. Om, aku sekarang kerja di Sonderlab, aku mau kirimin kaos. Oh ya udah kirim aja, kaosnya udah dikirim nih ke gue Belum tahu lo lah foto. ya. Pasti gue foto, gue bikinin video, gue posting di IG Story sama di TikTok. Terus? Nah dia juga kagak ngomong, dia minta gue pakai nih Oh. kaosnya. Oh. Terus, tapi yang gue suka dari cara komunikasi anaknya Rosdiana ini, Pak. Oh. Namanya anak psikolog ya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. gue suka loh cara komunikasi. Namanya Alisa. Dia bilang apa? Oh gini, Om, aku Alisa, anaknya Mami Diana. Ya, terus? Hai Alisa, aku sekarang kan kerja di Sonderlab. Iya, iya. Kemarin tempat aku kerja kirimin kaos. Om Dave udah terima belum ya? Oh, Terus? udah dong, gue bilang gitu. Gue suka nih, dia nggak buru-buru. Heeh. Oh, udah dong, gue bilang gitu. Aku kan udah post tuh di story sama di TikTok aku. Heeh. Do you like the t-shirt we send you, Om? Oh yes, I like it. Ukurannya pas, desainnya menarik. Gue bilang gitu. Memang di video gue nggak gue pakai. Karena buat Ya. gue, aduh ntar aja deh, Nek. Gue kan bukan anak siantar ya, Bo. Gue tuh nggak Ya. pede. Foto-foto pakai baju fashion gitu. Heeh. Terus udah. Terus, nah, nanyanya dia gini. Nanti kira-kira Om Dave akan posting saat kaosnya dipakai nggak ya? Terus? Bagus ya? Heeh. Kan kalimat itu tuh dia minta, tapi caranya tuh dengan bertanya. Bagus Iya. ya? Iya. Gue Terus lu suka. jawab apa tuh? Gue belum jawab, gue diskusi dulu sama manajer gue. Bagus ya cara dia nanyain. Repot banget. Ya Allah. Kesian banget tuh bocah. Dia cliffhanging kayak shit, dia nggak jawab, dia tersinggung kayaknya gue nanya gini. Enggak, karena gue rencana gue akan jawab ketika Alisa aku udah foto. Nih aku Oh, posting gitu. ya. Gue gitu. Iya. Pakailah hari ini. Pakailah. Terus ada yang bilang, itu pasif agresif nggak sih? Enggak sih, menurut aku itu Enggak. persuasif ya. Ya, itu persuasif. Itu persuasif. Nice ya. Nice, very nice. Bisa gue tiru. Iya, instead of dia bilang gini, boleh Posting dong. posting sambil dipakai dong gitu. Enggak. Kan gue akan gini, Ih. kenapa nggak pengen pakai gitu ya. Iya. Nanti kira-kira Om Dev akan posting saat dipakai nggak ya? Ih, gue suka tuh. Iya. Menarik. Lu Bagus. tahu nggak sih Sonderlab? Kemarin kan gue lihat ya postingan lo Sonderlab itu ya. Nah, Sonderlab tuh apaan sih, Nek? Oh, itu tuh e-commerce jualan barang-barang fashion anak-anak puyeng. Gue udah nebak tuh dari Instagramnya tuh, oh ini Puyeng. Lo tahu nggak? Itu anak perusahaannya USS. Oh, USS toko sepatu. Bukan dong. Bazar sepatu kan? Ya, jadi kan USS itu awalnya dia bikin bazar sepatu itu kan, Urban Sneaker Society. Oh. Terus abis itu dia punya si medianya yang USS Fit itu yang followersnya juta-jutaan itu. Oh. Lalu kemudian dia bikin bisnis jualan baju karena si foundernya Jejo itu kan, oh you have to meet him, you must, lu harus kenalan sama Jejo. Jejo waktu kawin tuh yang MC gue. Masa? Oh iya, dia bilang di Raffles Hotel. Yes, dia bilang Dave is the bravest man on earth. During the pandemic, when everyone say no to me, he said yes. I need the money, Jejo. Because I need to pay my credit. Iya, itu yang punya Jejo. Oh. Get this. Gue juga Jejo. posting deh Jejo baik. Get this. Jejo is a real trendsetter. Oh, Sonderlab itu yang punya Jejo. Iya, Jadi sama gua posting. Sayed Muhammad. Jadi, so it's their store. Oh ya oke. Kerja di sana. Itu anak-anak puyeng Jakarta, termasuk si Alisa ini. Oke, gue posting. Gue mendukung perkembangan generasi Puyeng Jakarta. Gue suka. Lo sebagai mbahnya puyeng ya, harus mendukung ya. Iya, betul.
Ya, ketika sampai dengan hari ini I stop reposting itu orang-orang yang foto sama Pak Chandra di depan warungnya ngetekin gue ya. Gue takut yang lain enak gitu ya. Oke guys, lu nggak perlu laporan sama gue bukan Bu Chandra. Sumpah, orang pada ngetekin lo. Masih tiap kali foto sama Pak Chandra ngetek gue. Tiap kali foto sama Pak Chandra ngetek gue. Gue gini, oke, I got it. Gue bukan Bu Chandra, lu gak perlu laporan kalau ketemu laki gue. Tapi gue akhirnya udah cobain, walaupun gue nggak makan di sana. Lu makan di warung Pak Chandra? Nggak, gue nggak makan. Gue minta Cabi untuk beliin. Gue makan di kantor. Konteks, Cabi adalah drivernya Iwet. Oh Yes. iya? Yes. Gue makan si gulai Chiang Mai. Gue bilang sama Cabi gini, lo drop gue, abis itu lo langsung ke Grand Wijaya, jangan lo tunda. Karena dia begitu dia taruh tuh makanan, lo harus beli bawa ke kantor. Begitu lewat dari itu, abis tuh makanan. Iya. Gue beli si gulai daging Chiang Mai. Oh my god. You know what? Ternyata yang bikin enak banget adalah the coriander. Iya, kan Chiang Mai. Daun ketumbarnya. Jadi katanya Pak Chandra, gue DM-an. Dia bilang thank you ya gitu. Dia bilang, oh the coriander is really good. Iya, gue blend sama bumbu dasarnya, dia bilang gitu. Oh. Terus kemudian baru gue taburin lagi pakai si daun coriander itu. Oh my god, so good. Dan chef kiss dari makanan itu adalah lu harus menikmatinya pakai nasi, pakai tempe, pakai kerupuk putih, Beb. Kerupuk putih. Terus get this, si ayam tumis hapau, haropa, hopara apa gitu, it's really good. Oh iya. Si ayam tumis Thailand itu pakai telur ceploknya begitu lo giniin keluar kuning-kuningnya. Oh my. Iya, yang Chiang Mai. Chiang Mai itu cowoknya cakep-cakep loh. Gue nggak tahu, gue belum pernah. Gue juga belum pernah, tapi kan gue punya teman di Bangkok ya. Terus dia kasih sedikit pengetahuan geografis gitu. All the beautiful pretty boys itu biasanya datangnya dari Chiang Mai. Jadi yang putih-putih, cakep-cakep gitu, Chiang Mai. Northern Thailand. Oh itu tuh Northern Thailand. Itu tuh kayak Ubud. Oh makanya mungkin karena udara dingin jadi putih-putih ya. Dan lebih sepi, lebih quiet. Oh Chiang Mai kayak Bandung, Nek, tuh. Iya. Oh. Ih, the after hours nih, lo harus kenalan sama Awan. The after office hour project hadir dia. Yuk Chiang Mai Mas Iwet gitu. Anak puyeng. Ini yang temen gue di Singapura itu, yang orang Indonesia jadi ekspat. Ekspat yang pengen ngelihat cowok-cowok di Chiang Mai, gue kenapa Iwet yang yuyuin? Gue. I want to meet the boys in Chiang Mai. Namanya Awan, bukan ekspat. Iya Awan, si ekspat. Jerayut, orang Chiang Mai. Kok Jerayut? Penyanyi. Tahu gue, ini penari ular, bukan penyanyi. Beda gesture. Iya, dia kan kalau nyanyi, puyeng gitu. Iya. Chiang Mai menarik sih. Chiang Mai is always nice. Nanti ya, kita jalan-jalannya nanti aja. Kita lakukan apa yang dianjurkan oleh Bapak Sandiaga Uno. Musim liburan ini karena rupiah lagi melemah, liburannya di Indonesia aja. Jerayut orang Southern Thai. Bukan Chiang Gak Mai. mungkin dia orang Chiang Mai. Terlalu puyeng dia untuk jadi orang Chiang Mai. Ya, pokoknya dari sana lah. Kalau salah ya berarti kurang tepat. Lo gak boleh gitu. Gue pernah dimarahin soal itu. Lo gak mau kan dibilang Indonesia itu sama kayak Malaysia, sama kayak Brunei? Oh iya, maaf kalau gitu salah. Tidak tepat Jerayut dari Chiang Mai. Ya, dia dari selatan. Iya. Tapi udah mau tutup ya, betul. Kita juga harus belajar cultural appropriation. Ya. Kan Next beberapa- ya kita bahas ya. Next ya, oke deh. Ya. Cultural Appreciation. appropriation. Kayak, bro, nggak semua orang sipit itu Chinese loh. Iya, That's inappropriate. betul. Ya kan? Nanti kita bahas besok ya. Besok Jumat jam 7 ya. Kita akan kembali hadir. Nanti
ditonton ulang kalau yang ketinggalan. Snippets-nya juga bisa disaksikan di TikTok aku. So I'll see everybody in Beauty City today. See you at City Hall PIM 3. See you there. I am going to be there sampai malam. Bye everybody, happy Thursday, selamat hari Kamis manis. Bye.